Hari ini kita akan membahas 9 fitur AI yang bisa kalian gunakan di Poco F6. Nah, pingin tahu apa aja fiturnya? Langsung aja simak video kali ini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini, dan kali ini kita akan membahas 9 fitur AI yang ada di Poco F6. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Fitur AI yang pertama adalah AI Expansion. Dan ini bisa kalian akses melalui galeri ya guys. Nah, di galeri tersebut kan ada foto-foto kalian yang bisa kalian ubah-ubah dengan AI Expansion nih. Nah, apa sih AI Expansion itu? AI Expansion itu sebetulnya kalau ada sebuah foto atau gambar, kalian tuh bisa menambah di sisi-sisi pinggirannya, baik dari atasnya, bawahnya, kirinya, atau kanannya, gambar yang di-create oleh AI itu sendiri guys. Nah, gimana hasilnya? Ya hasilnya sih sebetulnya ada yang bagus dan ada yang jelek ya. Tergantung hasil dari AI tersebut. Kalau kalian nggak puas pun, kalian juga bisa tekan tombol try again yang akan meng-create lagi secara ulang ya hasil dari AI expansion tersebut. Pokoknya kalian bisa coba-coba sendiri dan fitur ini sudah tersedia di Poco F6. Lalu yang kedua adalah AI Eraser Pro. Ya, di AI Eraser Pro ini sebetulnya udah dapat dilakukan di Google Pixel ya. Karena mereka yang sebetulnya yang pertama kali yang membuatnya guys. Dan akhir-akhir ini semakin populer. Bahkan di iOS 18 yang ada di iPhone pun nantinya kalian juga dapat melakukan hal ini. Tapi ya di Poco F6 ini ternyata juga udah bisa loh. Hasilnya sih lumayan oke ya. Ada pilihan beberapa di galerinya juga untuk menghapus misalnya mau gambar orang, gambar objek, gambar binatang, atau apapun itu bisa langsung dipilih di sana. Dan ya menurut saya hasilnya lumayan oke lah untuk yang versi AI Eraser Pro nya guys. Yang ketiga adalah AI Gesture Control. Nah, AI Gesture Control ini waktu saya pertama kali coba itu lumayan agak susah ya, karena waktu saya coba untuk di depan layarnya itu untuk naikin dan turun seperti ini guys, kadang berhasil dan kadang enggak. Bahkan jaraknya pun ternyata juga harus yang pas gitu ya. Dan untuk angle-nya sendiri pun menurut saya juga harus pas juga gitu loh. Nggak semudah seperti yang saya bayangkan. Tapi kalau kalian udah nemuin selanya, ya sebetulnya ya gampang-gampang aja sih. Dan AI Gesture Control ini juga bisa digunakan, yang saya coba itu di YouTube bisa, lalu juga di Instagram bisa. Tapi nggak tahu ya di TikTok bisa atau enggak, karena saya nggak nginstal dan ya jarang menggunakan TikTok di Poco F6 ini. Tapi pada saat saya nyoba ya lumayan oke kok untuk fiturnya ini. Tapi ya agak awkward gitu sih guys. Masa kayak gini terus gitu ya. Tangannya ini kayak melambai banget gitu lah. Ya kalau misalnya saya agak nyantai gini malah nggak berfungsi gitu. Jadi ya kayaknya ini agak fitur yang gimmick nggak sih menurut saya. Nah, untuk cara pasangnya juga saya akan kasih juga di sini guys. Nah, untuk AI Gesture Control kita masuk ke setting, kita masuk ke bagian yang additional setting, lalu kita masuk ke bagian Active Visual Perception. Nah, di sini kita akan nyalakan di Detect Presence. Lalu juga di Contactless Gesture ini kita on kan semua aja guys. Nah, di sini juga ada Play Confirmation Sound. Kalau misalnya kalian mau ada suara pada saat misalnya ada tangan di depan kalian seperti ini, atau kalau nggak mau ini tinggal dimatiin aja nggak apa-apa, tinggal diginiin doang. Nah, di sini juga ada Supported Apps ya. Jadi kalau misalnya udah ada di sini berarti dia bisa menggunakan yang namanya AI Gesture Control ini ya guys. Lalu fitur yang keempat ada yang namanya Smart Always On Display. Nah, di Smart Always On Display ini menurut saya ya memang lumayan smart gitu ya. Saya cobain untuk pakai dan pasang, dan ya ternyata pada saat saya nggak ngeliat dan tiba-tiba ngeliat layarnya, dalam beberapa detik dia bisa tahu dan langsung menunjukkan always on display-nya guys. Lalu misalnya saya tutup matanya seperti ini dan saya buka lagi, nah itu juga bisa mengenali dan langsung menunjukkan always on display-nya.
Jadi ya menurut saya lumayan oke lah untuk fitur yang satu ini, dan juga bisa menghemat baterai kalian. Nah, untuk Smart Always On Display kita masuk ke setting dan lalu ke wallpaper, ke Always On Display di sini, dan kita di sini bisa langsung milih ke yang display items ini, pilih yang smart ya guys, supaya dia bisa mengenali kalau misalnya kita melihat secara langsung ke sini guys. Nah, jadi tinggal pilih aja di sini dan kita bisa milih mau pakai always on display yang mana. Semudah itu aja sih. Yang kelima ada yang namanya AI bokeh dan juga clear sky. Nah, saya juga nyobain ya, untuk AI bokehnya sih menurut saya ya nggak seberapa bagus-bagus amat. Tapi ya lumayan gitu. Kalau misalnya kalian punya foto yang ingin ditambahin bokehnya, kalian bisa menambahkan dengan fitur AI ini guys. Dan yang untuk AI Clear Sky itu ya lumayan oke lah. Saya ada sebuah foto langit-langit dan saya udah coba ya untuk ubah dengan menggunakan AI Clear Sky ini. Dan ya kalian bisa nyobain ngubah ke segala macam langit sih guys, termasuk ada aurora, bersalju, dan angkasa kayak galaksi, itu bisa sih. Ya itu menurut saya oke banget lah, tapi ya memang kayak ditempelin aja ya guys itunya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian foto di jalan yang ada langitnya, nah itu langitnya itu bisa ditempel dengan AI Clear Sky ini, dan kalian juga bisa merasakan betapa bagusnya teknologi yang untuk merubah langit ini guys. Jadi oke banget sih menurut saya. Bahkan kalau mau iseng ya, ini di dalam ruangan pun bisa kita kasih kayak gini guys. Ada efek ya, inilah sky-nya ini. Lucu banget sih, aneh menurut saya juga. Yang keenam ada yang namanya Beautify. Nah, Beautify ini agak kayak nipu gitu ya. Jadi kalian bisa ubah bentuk wajah kalian, tekstur wajah kalian, dan lain-lain guys. Bahkan bisa meniruskan kayak pipi saya. Terus kalau nggak salah sih ada bagian body juga ya guys. Jadi kalau misalnya foto kalian agak gendutan gitu, kalian mau kurusin, itu juga bisa dengan menggunakan Beautify ini. Wah, ini smartphone Poco F6 ini menurut saya ya bahaya juga ya. Kalau dipakai untuk nipu orang supaya kalian lebih ganteng dan cantik secara maksimal, ini kayaknya bisa deh. Ngeditnya mudah banget guys. Dan ya AI-nya pintar sih menurut saya itu. Yang ketujuh ada yang namanya AI Subtitle. Nah, AI Subtitle ini saya pengen nyoba banget. Katanya sih biar bisa untuk ngasih subtitle ke video-video yang ada di YouTube dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pengen nyoba, ternyata saya harus menjadi beta tester. Dan saya udah coba untuk apply jadi beta tester, dan sampai sekarang saya masih belum bisa dapetin gitu guys. Jadi ya selama ini saya masih belum berhak untuk nyobain AI Subtitle. Sayang banget sih, tapi saya ngarep sih. Sebetulnya saya ingin tahu kemampuan dari AI Subtitle ini sendiri, apakah bagus atau enggak, atau hasilnya ngaco gitu guys. Ya sayangnya saya nggak bisa nyobain secara langsung. Yang kedelapan ada yang namanya AI Image Engine. Nah, di sini ada dua macam yang bisa kalian ubah, yaitu dari super resolutionnya yang mengubah gambar atau video itu, atau mungkin game ya. Tapi gamenya cuman bisa Genshin Impact aja, itu jadi lebih tajam daripada yang seharusnya. Dan yang kedua adalah AI HDR Enhancement, dimana mereka bisa mengenhance atau memperbaiki HDR supaya lebih bagus lagi. Nah, tapi entah kenapa di sini saya nggak merasakan fitur keduanya ini bisa membantu supaya gambarnya itu lebih bagus atau lebih tajam. Saya nggak tahu kenapa sih, mungkin ya mata saya aja yang cupu ya. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah AI Rotating Screen. Ya, ini AI Rotating Screen ini kalau misalnya kalian ngelihat sebuah konten gitu ya, saya nyobanya di YouTube. Misalnya saya lihat konten, terus habis itu saya tiduran gini ya. Nah, itu layarnya itu nggak akan ngeflip gitu ya, nggak akan jadi landscape selama wajah kalian ini vertikal ke layar. Meskipun kalian tidur seperti ini, layarnya akan tetap mengikuti arah dari wajah vertikal kalian. Dan ya saya sudah coba, misalnya saya nggak ngikutin, saya tidurin seperti ini, langsung posisinya akan berubah ke landscape. Tapi kalau saya ikutin layarnya vertikalnya sama terus seperti ini, nah itu dia akan tetap di posisi portrait guys. Ya, ini menurut saya adalah fitur yang lumayan oke juga.
Tapi saya juga gara-gara fitur ini itu kadang-kadang misalnya saya pingin lihatnya landscape yang seperti ini itu jadi agak susah juga, nggak tahu kenapa. Mungkin kayak di AI-nya sendiri kadang-kadang mengalami kesalahan gitu ya guys. Pada saat saya pingin landscape malah nggak bisa landscape, sehingga saya harus agak paksain gitu supaya bisa. Dan kadang-kadang misalnya saya udah balik ini, saya mau balik ke landscape selanjutnya, itu kadang dia nggak langsung ngubah ke landscape yang kebalikannya juga, nggak tahu kenapa. Kayak agak lebih susah karena AI-nya ini harus memproses dulu kali ya. Untuk AI Smart Rotating Screen, kalian harus ke settings, lalu ke additional settings, dan ke accessibility. Dan di sini kalian ke physical, dan ya di sini auto rotate screen-nya ini harus dinyalakan juga ya. Untuk bisa mengatur posisi landscape dan juga portrait dari layar yang ada di Poco F6. Jadi ya ini harus dinyalakan juga. Dan satu hal yang harus dinyalakan adalah di active visual perception-nya, tetap detect presence-nya ini juga harus dinyalakan juga ya guys. Nah, ini adalah 9 fitur dari AI yang ada di Poco F6. Nah, apakah kalian udah nyobain semua atau kalian baru tahu semuanya? Atau mungkin ada yang udah beberapa kalian coba tapi ada yang belum tahu dan kalian baru tahu di sini guys. Ya mungkin itu aja sih yang ingin saya share buat kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang fitur AI yang ada di Poco F6 ini. See you guys di video selanjutnya. AI subtitle nih padahal saya pengen nyoba banget. Tapi ternyata sampai sekarang belum bisa guys. Ya semoga dalam waktu dekat ini bisa lah ya untuk semuanya. Nggak perlu daftar-daftar beta-betaan gitu.